Deteksi monitor. Ya, oke Pak. Ada kejadian kejadian pagi di Desa Olaya. Tim 1 teksi ke lokasi. Ya, siap Pak. Terima kasih, siap untuk ditindaklanjuti. Sulawesi Tengah menjadi salah satu wilayah rawan bencana di Indonesia karena letak geografis Sulawesi Tengah terbentang sesar Palu Koro. Tak hanya bencana gempa bumi dan tsunami akibat pergerakan sesar Palu Koro, Sulawesi Tengah juga rawan bencana banjir serta tanah longsor. Salah satu kabupaten yang berada dalam klasifikasi ancaman resiko tinggi bencana di Sulawesi Tengah ialah Kabupaten Parigi Mauton. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Sulawesi Tengah serta Kajian Risiko Bencana Kabupaten Parigi Mauton, potensial ancaman bencana di wilayah ini adalah banjir, banjir bandang, gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrim dan abrasi, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan hingga lahan. Namun sayang, kepedulian mitigasi bencana dan informasi yang terkadang kurang akurat serta data arsip kebencanaan yang minim memicu rendahnya kesadaran tentang resiko bencana di Parigi Mauton. Inilah yang menggetarkan hati pria asal Parigi Mauton, Rifai, untuk menggagas sebuah inovasi tentang Sistem Informasi Bencana Parigi Mauton atau SIBIMO, agar masyarakat Parigi Mauton bisa memperoleh informasi kebencanaan secara cepat, lengkap, dan akurat dari sumber yang terpercaya. SIBIMO merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Bencana Kabupaten Parigi Mauton. Sistem ini merupakan aplikasi yang berbasis web dan Android. Sistem ini sudah kami kembangkan dari tahun 2021, jadi praktis sudah hampir 2 tahun keberadaan sistem ini. Kami kembangkan di Badan Pembangunan Penanggulangan Bencana Kabupaten Parigi Mauton. Saya melihat bahwa beberapa kejadian bencana, masalah informasi tentang korban maupun harta benda maupun kerugian jiwa itu yang tidak akurat atau berbeda-beda antar stakeholder kebencanaan. Jadi stakeholder yang satu menyebutkan A, yang satunya stakeholder menyebutkan B. Jadi berangkat dari situ kami berusaha untuk menyatukan informasi ini sebelum dilemparkan ke masyarakat. Jadi silakan saja masing-masing stakeholder menyebutkan beberapa korban jiwa maupun harta benda jika terjadi bencana. Namun kami akan tahan dulu, kami akan proses dan akan periksa validitas laporan ini. Kemudian kami akan berikan lempar ke aplikasi ini sehingga menjadi informasi yang akurat yang diterima oleh masyarakat. Ya, sebenarnya memang masalah informasi bencana itu kan satu pintu melalui dimanapun itu melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Parigi Mauton. Cuman memang kita himpun lagi kembali supaya informasi ini tetap satu pintu dan akurat. Itu yang utama dari aplikasi ini. Butuh waktu 2 bulan bagi Rifai untuk merancang SIBIMO. Hingga 1 Juli 2021, Sistem Informasi Bencana Parigi Mauton oleh BPBD Parigi Mauton diperkenalkan sebagai salah satu terobosan dalam pemberian informasi kebencanaan kepada pemerintah maupun stakeholder terkait. Sistem yang berbasis website dan Android ini memuat sejumlah pilihan dan panduan pelaporan yang tertera di dalam dashboard untuk mempermudah masyarakat mengakses aplikasi. Dan sampai saat ini tercatat SIBIMO telah merekam data sebanyak 145 kejadian bencana.
Sibimo sebagai informasi awal ini tentunya sangat menentukan dalam penanggulangan bencana. Apalagi BPBD dituntut untuk cepat bereaksi. Dengan hadirnya Sibimo ini sangat membantu untuk memberikan informasi, menerima informasi, karena Sibimo ini memang di satu pihak dia bukan hanya sekedar ini, tapi berkaitan dengan lokasi, jarak lokasi, bahkan dampak yang dimunculkan oleh bencana itu sudah tertera dalam informasi Sibimo. Program Sibimo ini memang sudah cukup luas dikenal oleh masyarakat di 23 kecamatan. Kalau dikatakan mengenai efisiensi dan efektivitas, masyarakat sangat puas dengan adanya program Sibimo yang inovasi yang dilakukan oleh Badan Bencana Daerah Kabupaten Parigi Motong. Kita bandingkan antara dengan adanya Sibimo dengan sebelum ada Sibimo, memang itu sangat jauh. Karena respon daripada masyarakat kepada pemerintah daerah dalam hal ini BPBD itu nanti misalnya sampai 2-3 jam, bahkan 1 hari baru ada informasi. Dengan adanya Sibimo ini akan memberikan dampak yang sangat positif di dalam informasi tentang kebencanaan. Karena Sibimo ini di samping dia memiliki satu aplikasi dan juga ada admin yang ada di kecamatan, sehingga admin itu yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada admin atau pemegang aplikasi yang ada di kantor di BPBD. Oke, sabar. Sementara dilapor. Cepat ambil tindakan. Izin Pak, ada laporan kejadian bencana banjir di Desa Olaya. Oke, kita cek sama-sama. Kami mempunyai operator di kantor kami ada 2 orang. Jadi ketika ada bencana, kemudian ada masyarakat melapor, dia bisa melalui aplikasi ini, ya bisa juga melalui seperti manual ya, telepon dan sebagainya. Kemudian ketika ini masuk, operator kami akan mengecek data ini, kemudian melaporkan ke kami, pejabat-pejabat yang lain. Selanjutnya akan diteruskan ke TRC, tim reaksi cepat kami. TRC monitor, ada kejadian banjir di Desa Olaya, tim 1 TRC ke lokasi. Ya, siap Pak. Terima kasih. Siap untuk ditindaklanjuti. Oke. Aldi, monitor Aldi. Siap Pak Korat, siap. Ke ruangan dulu. Ada laporan Dari warga di Desa Olaya terjadi bencana banjir. Oke? Siap, tim 1 segera meluncur ke ruangan. Di sana ada bencana banjir di Olaya. Oke. Sirene. Oke, boleh. TRC ini akan jalan ke lokasi bencana untuk mengecek keaslian laporan ini, apakah betul ada kejadian bencana atau tidak. Jadi ketika betul sampailah TRC di lapangan, ketika ada bencana, kemudian akan melaporkan kembali ke operator Sibimo. Jadi di situ akan TRC akan melaporkan di mana posisi letak bencana, kemudian
Kalau mereka bisa asesmen, langsung lakukan asesmen, kemudian data-datanya akan dimasukkan ke operator SIBIMO. TXI monitor. Ya Pak, siap. Izin melaporkan dari tempat bahwa benar terjadi bencana banjir di Desa Olaya. Siap untuk menunggu perintah selanjutnya. Oke, tim TXI segera lakukan asesmen lanjutan, periksa korban, apakah ada korban jiwa atau harta benda. Ya, siap Pak, siap. TXI tolong kirim foto ke admin SIBIMO. Iya Pak, siap. Nanti dikirimkan. Sesudah ini data lengkap, kemudian operator SIBIMO akan mengupload. Jadi masyarakat luas akan mengetahui tentang kejadian bencana ini. Kini, tak ada lagi arus informasi yang terhambat dari lokasi bencana. Data korban yang simpang siur hingga informasi kebutuhan pengungsi menjadi tidak jelas. Karena data kejadian yang dikeluarkan SIBIMO sudah terintegrasi ke pemerintah Parigi Motong dan stakeholder kebencanaan. Kalau kami lihat sejauh ini memang sangat bermanfaat aplikasi ini, karena dengan menyajikan informasi tunggal begini kan semua menjadi satu pintu informasi kebencanaan. Kemudian kami pun di daerah mempunyai basis data aplikasi begini yang basis data yang akurat dari tahun ke tahun. Bencana apa saja yang terjadi di kabupaten tahun 2021, 2022 dan selanjutnya. Jadi ini sebagai data dasar kami untuk penanggulangan bencana ke depan nanti. Kami mempunyai 15 nomor. Jadi ketika ada bencana dan bencana itu dicek keasliannya memang betul ada bencana, operator SIBIMO langsung mengklik fitur di dalam SIBIMO ini. Jadi ada 15 nomor pejabat daerah dari Pak Bupati, kemudian Wakil Bupati, Ketua DPR, dari Kepolisian, TNI, Basarnas, ada 15 nomor di situ yang akan menerima SMS notifikasi dari kami, dari aplikasi ini. Jadi langsung akan menerima SMS notifikasi bahwa terjadi bencana. Jadi sebagai upaya peringatan lah kepada masyarakat, kepada pejabat-pejabat ini. Jadi fungsinya nanti untuk basis untuk pengambilan keputusan dan sebagainya. Kami juga tidak bisa mengklaim bahwa kami yang paling cepat masalah aplikasi ini, tapi setidaknya masyarakat terbantu karena memang di aplikasi ini posisi bencana terjadi akan masuk di petanya. Jadi ketika masyarakat bertanya-tanya di mana ada bencana, dia masuk melalui aplikasi ini bisa dituntun melalui webnya itu di mana lokasi bencana. Jadi kalau memang untuk akuratan kemudian kecepatan, saya pikir lebih cepat lagi masyarakat mengetahui, kemudian lokasi tepat bencana itu masyarakat lebih cepat untuk mengetahuinya. Aplikasi ini tentu sangat membantu masyarakat untuk melaporkan suatu kejadian guna mempercepat penanggulangan dari dampak yang ditimbulkan bencana alam. Tak hanya melaporkan kejadian, SIBIMO juga memuat jumlah bencana yang terjadi di suatu daerah, kerusakan infrastruktur, korban, jumlah bantuan termasuk informasi soal ketersediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Artinya dalam konteks ini yang berarti kami sangat senang dan setuju sekali ketika SIBIMO ini hadir sebagai aplikasi untuk mempermudah laporan-laporan kami ketika kami mendapatkan kejadian-kejadian
maupun itu banjir atau kejadian yang lainnya. Artinya kalau mau cerita bagus, mau bilang bagus, belum semua juga masyarakat tersentuh dengan ini. Tapi kami yang merasakan sebagai tokoh yang ada di sini, alhamdulillah lumayan lah. Alhamdulillah tanggapan dari masyarakat juga sangat baik. Mereka memang menunggu informasi yang satu pintu begini. Jadi tidak lagi tok ombak-ambing ketika ada kejadian bencana, ada yang satu menyebutkan berapa korban, yang satu lagi yang berapa korban lagi. Jadi menjadi satu pintu. Kemudian dari pemerintah daerah sendiri, alhamdulillah mereka menyambut, terbukti dengan sudah dipatenkan melalui Kementerian Hukum dan Perundang-undangan. Kalau tanggapan selama ini dari masyarakat ya termasuk mudah ya, karena memang dia cuma memerlukan kalau tidak, kan dia berbasis web maupun Android, bisa diakses di website juga boleh, kemudian di Android pun boleh melalui di download dia, seperti biasa aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi sangat-sangat mudah kalau menurut kami. Laju perkembangan inovasi teknologi yang kian pesat mendorong Rifai untuk terus mengembangkan Sibimo. Kedepan, ia akan memastikan layanan sistem informasi bencana Parigi Mautong ini semakin memberikan kemudahan dan jangkauan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang kesulitan dan memiliki keterbatasan akses dalam penggunaan teknologi. Jadi aplikasi ini kami menggunakan itu tidak mudah sih sebenarnya kalau kami masyarakat biasa. Cuman dengan kemajuan teknologi yang ada, kami harus berupaya juga untuk mengetahui, karena ini merupakan salah satu kebutuhan yang ekstra cepat pada saat tindak lanjut ketika kami mendapatkan bencana seperti banjir bandang. Jadi selama ini kami pakai aplikasi Sibimo ini sudah paling terbaik untuk kami, karena setiap pelaporan itu kami cepat untuk melaporkan ke BPBD melalui Sibimo. Kemudian selama ada kurun waktu ini yang ada banjir pada saat ini, kami langsung ditangani langsung dari BPBD itu sendiri. Fiturnya itu ada 7, sebenarnya ada 7 di dalamnya kejadian bencana. Nah, fitur ini menggambarkan tentang peta-peta di mana titik-titik lokasi yang terjadi bencana. Kemudian yang kedua itu data bencana. Data bencana ini sangat lengkap, ada foto bencananya, kemudian lokasi juga ada di situ, jumlah korban jiwa maupun harta benda, rumah dan sebagainya ada juga di sini. Kemudian ada juga fitur tentang lapor bencana. Lapor bencana ini fitur yang menggambarkan ketika ada misalnya dari OPD lain atau stakeholder lain yang ingin melapor, kami juga menyediakan ruang di dalam ini untuk melapor. Kemudian ada juga fitur yang namanya mitigasi. Mitigasi ini berisi tentang peta-peta rawan bencana dan sebagainya. Termasuk informasi dari BMKB kami upload di fitur mitigasi ini. Kemudian ada juga fitur tentang rehabilitasi. Rehabilitasi ini berisi tentang stakeholder yang menangani kejadian bencana, pasca bencana. Jadi misalnya Dinas PU ketika ada jembatan yang putus ketika bencana, apa yang sudah dilakukan oleh Dinas PU? Di sini akan kelihatan. Begitu juga dari kami sendiri, kemudian dari dinas-dinas yang lain. Kemudian ada juga fitur tentang logistik. Logistik ini kami akan buka di situ, apa saja yang ada di gudang kami. Jadi masyarakat ingin tahu apa sih ada ketika ada bencana, kami gampang saja masyarakat ingin lihat, misalnya di situ, oh kami punya mie. Nah, kalau misalnya ada masyarakat ingin menyumbang, tidak perlu ini lagi, mungkin ada bahan pangan yang lain-lain bisa disumbangkan dan seperti itu. Jadi masyarakat dibuka. Kemudian yang terakhir itu fitur tentang interaksi warga. Jadi bukan cuman stakeholder, tapi masyarakat pun bisa melapor. Ketika ada bencana, silakan melapor. Jadi seperti itu.
Tidaklah mudah menjaga apa yang telah Rifai mulai. Kini ia berharap gagasannya untuk menghadirkan si Bimo bisa menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berani mengambil tantangan di era digital. Lewat aplikasi si Bimo, kita semakin sadar pentingnya mendeteksi, memitigasi penanggulangan kedaruratan bencana, serta pemulihan pasca bencana Parigi Motong untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan akibat terjadinya suatu bencana. Kami menyajikan laporan-laporan. Jadi ketika ada tahun ini, apa sih yang terjadi di Parigi Motong, misalnya bencana banjir. Jadi penanganan ke depannya seperti apa. Jadi dengan adanya aplikasi ini kita bisa menganalisa apa yang harus dilakukan oleh daerah untuk ke depannya. Bagi masyarakat sendiri bisa juga lebih waspada karena ada beberapa lokasi masyarakat misalnya banjir itu terjadi sampai 2-3 kali dalam setahun. Jadi masyarakat sudah mengetahui bahwa tiap tahun itu ada terjadi banjir. Jadi seperti itu. Tujuan awal sebenarnya hampir terpenuhi memang, cuman kami inginkan lebih lagi supaya ini bisa dipakai oleh semua stakeholder. Jadi itu yang kami inginkan lagi. Kemudian aplikasi ini jangan sampai ketika ada pejabat baru atau ada yang lain mungkin tidak digunakan lagi. Jadi percuma karena sudah dibiayai, kemudian tidak ada kelanjutannya dan sebagainya. Dan kami berharap aplikasi ini bisa dikembangkan dan dapat digunakan minimal dalam lingkup Kabupaten Parigi Motong. Itu aja.